Selamat malam, Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Andro Maditya Arningsih, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan inovasi digital yang bernama GoTrust atau Smart Waste Management Platform. Nah, sebelum memulai presentasi, saya akan menunjukkan beberapa gambar, yaitu gambar pertama, di mana di sini menunjukkan suatu pantai yang indah, yang di mana memikat hati banyak orang, baik itu dari wisata dalam negeri maupun luar negeri. Namun di sisi lain, pantai ini juga memiliki beberapa ancaman, yaitu dari banyaknya tumpukan sampah yang sudah mencemari pesisir pantai, di mana dari tahun ke tahun itu cukup tinggi dan kenaikannya. Maka dari itu, di sini kami membuat inovasi digital yang bernama GoTrust, yang merupakan platform digital yang menjadi solusi atas permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia. Aplikasi ini menghubungkan masyarakat dengan pengepul melalui fitur titik pengumpulan, jadwal penjemputan, serta sistem poin dan insentif bagi pengguna aktif. GoTrust berperan sebagai penghubung digital yang memudahkan proses pengelolaan sampah secara efisien dan transparan. Didukung teknologi cashless, platform ini turut membangun ekosistem ekonomi sirkular yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Tujuan dari pendirian usaha ini yaitu pertama, mewujudkan sistem pengelolaan sampah digital yang memudahkan masyarakat menyalurkan sampah kepada mitra pengepul atau pengolahan terdekat. Yang kedua, itu meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui edukasi pengelolaan sampah. Yang ketiga, membangun kolaborasi antara masyarakat, pengepul, dan pemerintah daerah melalui teknologi yang terintegrasi dan mudah digunakan. Yang keempat, itu mengembangkan peluang ekonomi dari kegiatan daur ulang, pengolahan kompos, dan kerjasama dengan industri ramah lingkungan. Dan yang kelima terakhir, itu mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan bersih dengan pendekatan berbasis green technology. Pertama, ada struktur organisasi. Struktur organisasi kota dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, founder atau direktur. Memiliki tugas dalam mengatur arah kebijakan dan strategi utama perusahaan serta mengawasi seluruh kegiatan operasional agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang kedua, ada bagian operasional dan lapangan, yaitu mengatur dan memantau jadwal penjemputan sampah melalui sistem aplikasi, mengordinasikan kerjasama dengan petugas atau mitra lapangan, serta memastikan seluruh proses layanan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, ada bagian teknologi atau IT developer. Memiliki tugas dalam mengembangkan, memperbarui, dan memelihara aplikasi GoTrust agar berfungsi optimal, aman, dan mudah digunakan oleh masyarakat, serta menangani kendala teknis yang muncul. Yang keempat, ada bagian keuangan dan administrasi, yaitu mengolah keuangan harian, mencatat seluruh transaksi, menyusun laporan keuangan, dan memastikan administrasi usaha berjalan tertib serta transparan. Dan yang kelima, ada bagian pemasaran dan edukasi, yaitu melaksanakan kegiatan promosi aplikasi, melalui media sosial, serta mengembangkan program edukasi dan kampanye lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kedua itu ada aspek hukum, di mana sebelum memulai usaha ini kita harus memiliki beberapa izin. Yaitu pertama ada izin usaha perseroan terbatas atau PT, yang kedua ada nomor induk perusahaan atau NIB, yang ketiga ada NPWP perusahaan, yang keempat ada surat keterangan domisili usaha atau SKDU, yang kelima ada izin penyelenggara sistem elektronik atau PSE, yang keenam ada perjanjian kerjasama atau MOU dengan mitra pengolahan sampah, dan yang ketujuh ada sertifikat hak kekayaan intelektual atau HKI atau merek dagang dari GoTrust. Yang ketiga itu aspek pasar dan pemasaran. Adapun beberapa aspeknya yaitu gambaran umum pasar. Nah, GoTrust menargetkan pasar berdasarkan segmentasi geografis dan demografis. Secara geografis, fokus utamanya berada di wilayah perkotaan dan daerah padat penduduk. Sedangkan secara demografis itu target penggunanya mencakup masyarakat umum, pelaku UMKM, pengelolaan tempat wisata, dan restoran, serta generasi muda yang terbiasa menggunakan layanan digital. Adapun beberapa fitur yang ada dalam aplikasi GoTrust. Itu pertama ada GoTrust Connect, di mana merupakan fitur utama yang menghubungkan masyarakat dengan mitra pengepul terdekat. Yang kedua ada Smart Pickup Request, yang merupakan fitur menjadwalkan penjemputan sampah dengan sistem notifikasi otomatis. Yang ketiga ada Eco Point Rewatch, yaitu merupakan fitur yang memberikan poin bagi pengguna yang aktif menyerahkan sampah untuk ditukar dengan berbagai hadiah. Nah, yang keempat ada fitur akademi, yaitu merupakan fitur edukatif yang menyediakan artikel dan video pembelajaran tentang pemilahan dan pengolahan sampah serta daur ulang sampah. Untuk desain dari aplikasinya bisa dilihat pada di gambar. Selanjutnya itu ada harga layanan GoTrust. Itu dari jasa yaitu pertama, Smart Pickup Request. Kita mengambil fee sebesar 15%. Yang kedua, itu dari kemitraan bank sampah atau pengepul, itu dengan kategori premium 150.000 dan non-premium itu 100.000. Yang ketiga adalah dari layanan GoTrust for Business. Itu premium 300.000 dan non-premium itu 200.000. Jalur penjualan atau tempat.
GoTrust beroperasi secara digital melalui aplikasi Android dan iOS dengan fokus awal di daerah Provinsi Bali. Bali dipilih karena merupakan daerah wisata dengan volume sampah yang besar sehingga membutuhkan perhatian lebih dalam pengelolaan sampah. Selanjutnya itu ada promosi, yaitu promosi Gotas akan melalui media sosial resmi di Instagram, Facebook, dan TikTok untuk menarik perhatian masyarakat luas, khususnya generasi muda yang aktif di dunia digital. Selain promosi secara daring, kegiatan penyuluhan langsung juga akan dilaksanakan di berbagai wilayah di Bali sebagai langkah awal pengenalan aplikasi kepada masyarakat. Analisis SWOT. Ada 4 bagian, itu pertama ada strength atau kekuatan. GoTrust memiliki modal yang rendah, mudah diperluas melalui sistem digital, dan mendukung ekonomi sirkular dengan pemberdayaan pengepul lokal. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Platformnya masih bergantung pada kualitas mitra, membutuhkan sistem digital yang andal, serta harus pada regulasi dan keamanan data. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Itu berpeluang untuk menjalin kerjasama dengan instansi lingkungan, berpartisipasi dalam program Smart City, dan mendapat dukungan CSR. Yang keempat ada threats atau ancaman. Adanya potensi ditiru oleh perusahaan besar dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampahnya juga menjadi ancaman keberlanjutan platform. Yang keempat itu ada aspek lingkungan dan AMDAL. Nah, Gotras itu berkontribusi positif terhadap pelestarian lingkungan dengan memfasilitasi masyarakat dalam menyalurkan sampah secara efisien melalui mitra pengepul dan mendorong prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Nah, GoTrust dapat membantu menciptakan ekonomi sirkular yang berkelanjutan dengan dampak nyata berupa berkurangnya volume sampah yang masuk ke TPA, menurunnya resiko pencemaran tanah, air, dan udara, dan terwujudnya lingkungan bersih melalui partisipasi aktif masyarakat dan mitra. Yang kelima itu ada aspek teknis dan teknologi, dibagi menjadi dua. Pertama ada lokasi usaha. Kantor pusat Gotras itu direncanakan di Denpasar, Bali sebagai pusat operasional dan administrasi, karena lokasi ini strategis dan dekat dengan pusat pemerintahan yang dapat memudahkan koordinasi dengan mitra, pengguna, dan instansi terkait. Dan teknologi, itu Gotras memanfaatkan teknologi modern untuk mendukung efisiensi dan kemudahan bagi pengguna serta mitra pengepul. Dengan database code untuk menyimpan data pengguna dan jadwal penjemputan sampah secara aman, dan fitur GPS digunakan untuk pemantauan lokasi. Yang keenam itu ada aspek sumber daya manusia. Mulai dari IT developer, kita merekrut dari lulusan S1 Teknik Informatika yang memiliki kemampuan dalam pengembangan aplikasi berbasis Android dan iOS, serta memahami penggunaan data cloud database dan user interface design. Yang kedua dari keuangan dan administrasi. Kita merekrut dari lulusan S1 akuntansi yang memiliki kemampuan dalam Microsoft Excel, pembukuan digital, serta keletihan tinggi dalam mengolah data. Yang ketiga itu ada pemasaran dan edukasi. Kita telah rekrut dari S1 pemasaran atau manajemen yang memiliki kemampuan dalam berkomunikasi yang baik, kreatif, dan mampu membuat strategi promosi digital yang efektif. Dan yang terakhir itu ada dari operasional dan lapangan. Kita rekrut dari lulusan SMK atau SMA dan S1 Teknik Lingkungan untuk mendukung pengawasan dan koordinasi. Yang ketujuh itu ada aspek keuangan. Itu dengan modal awal berupa sewa gedung, komputer, laptop, smartphone iOS, printer dan scanner, meja kerja dan kursi kerja, meja kerja dan kursi rapat, arsip, pembuatan aplikasi, legalisasi usaha, jaringan internet, dan biaya lain-lainnya. Jadi totalnya itu adalah 260 juta. Untuk selanjutnya itu kita menghitung aliran kas bersih atau net cash flow. Itu dengan asumsi pendapatan jasa bulanan itu sebesar 34 juta dan asumsi pendapatan komisi per tahun itu sebesar 408 juta. Dengan asumsi penyusutan bangunan dan peralatan itu sebesar 16.264.500. Dengan uraian proyeksi laba atau rugi per tahun pertama. Itu dengan penghasilan per tahun didapat tadi 408 juta, dengan biaya tunai dan penyusutan itu sebesar 260 juta dan 16.264.500. Maka di total itu hasilnya 276.264.500. Maka didapatlah laba sebelum pajak atau EBT sebesar 164.264.500 dengan pajak PPh final omset sebesar 2.040.000. Maka didapatlah laba setelah pajak atau EAT sebesar 162.224.500. Maka aliran kas masuknya itu adalah EAT ditambah dengan penyusutan, didapatlah hasil sebesar 178.489.000. Analisis kelayakan investasi. Dalam analisis ini, kita menggunakan beberapa metode, yaitu pertama ada payback period atau PP. Itu dengan rumus investasi kas bersih dibagi dengan aliran kas masuk bersih tahunan. Yaitu 260 juta dibagi dengan 178.489.000, di mana didapat hasil sebesar 1,457.
Dikali dengan 365 hari, dapatlah hasil 352 hari. Atau setara dengan 1 tahun 5 bulan 17 hari. Jadi, dana yang diinvestasikan akan kembali seluruhnya setelah beroperasi selama 1 tahun 5 bulan 17 hari. Yang kedua itu ada return on investment atau ROI. Itu dengan rumus laba bersih dibagi dengan total investasi dikali dengan 100%. Yaitu 160.224.500 dibagi dengan 260 juta dikali dengan 100%. Maka didapatlah ROI sebesar 60%. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 rupiah modal yang diinvestasikan mampu menghasilkan laba bersih sebesar 60 rupiah. Dengan demikian, usaha Gotras dinyatakan layak dan efisien untuk dijalankan. Yang ketiga itu ada net present value atau NPV. Itu dapat dicari dengan total PP kas bersih dikurang dengan total PP investasi, di mana kas bersihnya itu didapat 651.484.850 dikurang dengan PP investasinya adalah 260 juta, maka didapatlah hasil NPV sebesar 391.484.850. Nah, berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh NPV positif, sehingga Kontras dinyatakan layak dijalankan karena secara finansial menguntungkan dan efisien dibandingkan dengan investasi awal yang dikeluarkan. Yang keempat itu ada metode benefit cost ratio atau B/C ratio. Itu dengan rumus present value of benefit dibagi dengan present value of cost. Yaitu 651.484.850 itu dibagi dengan 260 juta, didapatlah hasil 2,51, di mana itu lebih dari 1. Di mana artinya setiap 1 rupiah biaya yang dikeluarkan menghasilkan manfaat sebesar 2,51. Nah, untuk kesimpulannya, itu permasalahan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Melalui Gotras, saya ingin membangun konsep baru dalam pengelolaan sampah, yaitu kolaborasi antara masyarakat dan mitra pengumpul melalui teknologi digital. Saya percaya perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil, dan Gotras adalah langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.